Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang jauh lebih baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini mari kita berbicara tentang pemuda di era milenial, supaya kita sebagai pemuda generasi penerus bangsa tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani mengatakan bahwa innallaha la ya'jabu minasyab laisat lahu sabwatun. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh sangat takjub, sungguh sangat membahagiakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ada seorang pemuda, ada seorang remaja yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dari hadis ini kita bisa mengambil satu pelajaran, bahwa jika kita ingin terselamatkan dari api neraka, maka mari kita selalu berusaha untuk menjadi generasi penerus bangsa yang tidak mengikuti terhadap hawa nafsunya. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 golongan yang diselamatkan dari api neraka, yang diselamatkan oleh Allah ketika yaumil qiyamah. Di antaranya adalah pemuda yang tumbuh karena istiqomah menjaga ibadahnya, syabun nasya'a fi ibadatillah. Di sini kita sebagai pemuda generasi penerus bangsa, mari kita berusaha untuk tidak terjerumus dalam hal-hal negatif, tetapi bagaimana kita bisa membangun hal-hal positif. Kita tahu bahwa kehidupan kita, kehidupan remaja kita paling tidak dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama adalah faktor keluarga. Keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk daya pikir, membentuk akhlakul karimah. Seperti dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini pasti membawa fitrahnya. Tetapi kemudian anak ini, akhlaknya, karakternya, bagaimana cara berpikirnya sangat dipengaruhi oleh keluarganya. Apakah dia diwarnai Yahudi, ataukah diwarnai Nasrani, ataukah diwarnai Majusi, ataukah diwarnai agama kita Muhammad, agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni agama Islam. Yang kedua, faktor yang paling berpengaruh adalah faktor lingkungan, faktor masyarakat.
Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Seseorang ini sangat terpengaruh bagaimana kehidupannya, bagaimana agamanya. Siapa yang sangat bisa mempengaruhi, di antara salah satunya adalah faktor lingkungan, faktor masyarakat, dan faktor teman, dengan siapa dia bergaul. Yang ketiga adalah faktor pendidikan atau faktor ilmu. Ada satu tabi'in terkenal yang bernama Muhammad bin Sirin mengatakan bahwa inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu kita ini ilmu yang sangat mata rantainya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama kita ini merupakan agama. Maka jika kita ingin memiliki pemahaman agama yang baik, kita harus belajar kepada orang, kepada ulama, kepada kiai yang memiliki keilmuan bermata rantai sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita belajar dari surah Al-Kahfi ayat 13 dan ayat 14 supaya nantinya kita menjadi manusia yang ideal di era milenial. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Kahfi ayat 13 dan ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita contoh para pemuda yang luar biasa. Beliau kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an, yakni di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-13 dan 14. Ini bisa memberikan salah satu inspirasi kita untuk menjadi manusia, pemuda-pemuda yang luar biasa di era milenial ini. Apa kata beliau? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan potret yang luar biasa. Paling tidak ada 4 potret yang bisa kita ambil dari surah Al-Kahfi ayat 13 dan 14. Pertama, para Ashabul Kahfi ini adalah para pemuda yang mempunyai keimanan yang kuat. Yang kedua, mereka adalah para pemuda yang perilakunya diukur dan ditopang dengan petunjuk ilahiyah. Dan yang ketiga, mereka adalah pemuda yang akidahnya lurus. Yang keempat, mereka adalah para pemuda yang jujur dan berani memperjuangkan kejujuran. Ini adalah nilai-nilai yang bisa kita ambil dari surah Al-Kahfi ayat 13 dan 14. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.